Ya, halo semua. Kita ada di video ulasan saham sekarang. Saya hari ini akan bawakan ulasan saham untuk perdagangan tanggal 26 Februari 2021. Nah, terasa ya, ini sudah di penghujung bulan Februari dan saya akan seperti biasa ulasan saham ini dengan range yang lebih lebar sampai time frame weekly. Mari kita coba pantau kondisinya bagaimana untuk yang bulan Maret. Nanti kalau sampai bulan Maret bagaimana ya, perkembangannya bagaimana. Oke, kita langsung saja mulai mengulas. Ya, ini dia. Oke, kita mulai dari agro. Agro bagaimana nih kondisi agro? Kondisi agro kemarin bikin galau ya, bikin galau. Eh, pada dasarnya dia masih oke ya, masih oke. Cuma memang selendangnya sudah terlalu jauh kan, seperti biasa. Kemarin agro sudah saya bilang sell. Di hari Kamis saya bilang saya sudah sell dan kemarin saya memutuskan untuk buy on weakness ya. Untuk buy on weakness nambah lagi dan saat ini agro kalau tanya target masih sesuai ini aja dulu. Karena kelihatannya seperti Bapak Ibu lihat ya. Ini dia bisa tertahan di level-level ini, range ini masih tertahan, berarti bisa kita jadikan acuan untuk area target pergerakannya ya. Dan average-nya agro ada di level 1365 ya, masih range ini masih oke. 1399 ya juga masih oke. Coba kita cek weekly-nya. Weekly juga masih bagus banget Bapak Ibu ya, weekly-nya masih trennya menunjukkan tren yang bagus. Dan kita berharap minggu depan dia bisa melanjutkan pergerakan dengan baik ya. Cuma hati-hati sentimen minggu depan, sentimen minggu depan kan harusnya hari ini ada isu curve yield. Jadi bond 10 tahunan itu naik terus ya. Biasanya orang 10 tahun harusnya itu kan bunganya di level rendah lah ya setidaknya. Jadi orang bisa, karena ini yang jadi acuan itu adalah ini surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika. Jadi harusnya kan safe haven ya, risk free orang bilang. Jadi bunganya jangan tinggi-tinggi dan ini bunganya naik terus dan ini orang sangat mengkhawatirkan perkembangan ekonomi ke depannya bagaimana. Jadi nanti saya akan coba ulas lebih detail saya akan buat satu video yang mungkin weekly report lah ya, bahasanya di weekly report. Jadi lebih ke yang saya buat biasa PDF itu saya buat dalam bentuk video plus PDF-nya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat aja. Oke. Ini sudah ya. Agro juga masih oke, masih inline. Sekarang Antam 2950 dan sekarang 2840. Ya, kalau lihat weekly-nya masih oke ya. Saya hapus saja ini chartnya supaya nggak bingung dan jadi galau atau over optimistic. Ya, masih oke kok. Masih oke ya, masih inline. Nanti kita berharap dia bisa lanjut lagi ke atas. Kemudian ini daily-nya, weekly-nya bagaimana? Weekly-nya juga masih oke ya, masih oke. Hold dulu, sementara masih hold. Kemudian Asri. Asri ini bagaimana? Oh, beli sudah lama ya, 385. Apakah perlu average down? Belum dulu Bu, saya agak khawatir karena weekly-nya dia belum mampu keluar dari V-line ya. Kalau daily-nya coba kita cek. Daily-nya juga saat ini masih oke karena dia tertahan sama
skyline, tapinya dia di weekly-nya memperlihatkan sinyal koreksi, tapi kita berharap aja selama dia tidak buat lower low kan terhadap candle sebelumnya, jadi masih ada potensi untuk rebound. Jadi kita harap dia bisa rebound. Jadi kita lihat dulu kalau di daily kan ini udah lah, saya lihat harga 385 itu mesti sudah agak lama. Jadi kalau dia bisa naik ke atas selendang ini silakan dicermati ya. Silakan cermati. Terus kemudian BBNI. Nah, BBNI ini posisi masih di area support. Kemarin rebound tapi tutupnya kurang bagus. Balik ke pembukaan opening dan tertahan di area ini. Ini kuat. Kelihatannya cukup kuat. Ya, jelas cukup kuat karena ada selendang dan skyline numpuk jadi satu ya. Kekuatannya besar nih. Terus ada BBTN. Oh, average-nya di 6075. Ya, berarti kemarin waktu belinya waktu di selendang jangan-jangan ya. Coba weekly-nya deh. Weekly-nya juga lumayan sih, bagus sih. Dia tertahan di selendang nih, di support ya. Berharap aja minggu ini bisa comeback ya. Besok bisa rebound lagi sektor finance. Kemudian BBTN. Wah, BBTN juga sebenarnya ini kan kemarin naik. Kalau saya bilang tunggu koreksi karena dia terlalu jauh meninggalkan selendang ya. Saya sudah warning juga. Weekly-nya juga memperlihatkan sinyal, ya weekly sih masih bagus sih, masih oke. Cuma ya itu, ininya yang agak mengkhawatirkan ya. Mungkin dikoreksi dulu, kemudian naik lagi. BMRI, BBTN di 2080, ya masih oke sih, masih di range ini masih oke. Berharap moga-moga dia bisa swingnya nggak terlalu, range-nya nggak terlalu lebar, jadi kita manfaatin buy on weakness untuk naik lagi, nggak galau. Nah, yang bikin khawatir BMRI malah ini, di daily-nya dia udah jebol V-line ya. Nah, di weekly-nya tertahan di skyline. Ini menarik nih, buy on weakness. Saya bilang sih buy on weakness ya, BMRI. 5731 dan rencana untuk jangka panjang. Ya bagus, Pak. Ini kayaknya boleh serok nih. Weekly-nya oke kok. BNLI, wah, masih pegang aja, Pak. Weekly-nya sih tertahan di areal selendang dan cukup tebal, dan tugas dia adalah menembus ini baru bisa terbang ya. Di weekly dan di daily-nya masih tertahan dan masih di areal support. Sementara masih hold ya. Kemudian Breeze pada dasarnya masih bagus ya, masih bagus, dia di support. Memang dia belum mampu breakout. Nah, ini ada level breakout-nya masih tertahan. Moga-moga Senin bisa lanjut naik lagi nih, Breeze. Saya masih hold kok. Tenang aja, Breeze masih aman. BRPT. Ya, BRPT ini menarik ya. Bolak-balik sudah bilang pokoknya beli di area ini, jual di sini, itu dulu gitu kan. Udah jalanin aja dulu. Aman lah. Cepin. Belinya 5 hari yang lalu 6.200. V-line sudah sejajar dengan selendang. Apakah ada tanda-tanda peralihan ke bearish? Enggak rasanya. Malah saya harap dia bisa rebound. Bisa naik ya. Kalau bisa naik bagus. Dan karena dia udah turun dan udah rebound, turun, swing. Dia swing. Kalau bisa breakout ini baru oke. Dan weekly-nya tertahan di areal ini nih. Menarik nih di areal skyline ya. Kalau dia bisa mampu masuk ke dalam selendang, bagus. Silakan, hold aja. GJTL ya oke ya. Dia pada dasarnya di trend uptrend dan ini weekly dan selendang juga udah mulai ngejar ke atas. Ke golden cross juga. Kayaknya menarik dalam jangka waktu beberapa waktu ini akan menarik. Silakan GJTL buy on weakness ya. Target saya dia bisa setidaknya ke T3, T2 dan T3 ini deh.
Gambar dulu deh. Ya, ini dia. Ya, target ini dulu. Cuma waspadai aja nih, nggak kuat nih waktu itu tuh. Mungkin dapat momentum pendek sampai sini, habis itu jualan dulu deh. INKP, wow, bikin galau ya. Oke, dia tertahan di Skyline, kita uji coba minggu depan. Kalau dia bisa mantul, keren. Dan weekly-nya juga potensial, udah potensial mantul deh, selendang juga mantul ya. Dia sudah selendang sudah semakin mendekat ya. Hold aja, INKP, aman. PTBA, keren nih. PTBA bagus kok. Tadi saya sudah lihat chartnya dan beli udah lebih lama, kurang lebih sebulan yang lalu. Oh aduh, dan sudah berarti gini, posisinya minus ya enggak, plus ya enggak ya. Berarti belinya di sini jangan-jangan ya kira-kira di sini. Dan kemarin sempat naik dan turun. Nah, kita lihat ini kalau dia bisa lanjut naik target T1 dulu. Kalau bisa lanjut T1 ke T2. Itu PTBA, kemudian SAME. SAME average-nya 428-an ya, dan sekarang 400. Turunnya lumayan ya, 5%-an. Ya, kita lihat minggu ini ya. Secara kita lihat sebenarnya dia juga lumayan tertahan di selendang ini, lumayan nurut. Moga-moga bisa lanjut. Segera lanjut tepatnya. SMRA. Waduh, SMRA sempat main ini ya, roller coaster. Ngeri-ngeri sedap SMRA. 487 dan sekarang 425 ya. Target saya 475 dan 925 ini dulu deh, Pak. As long as dia ada di atas Skyline mungkin masih bisa hold ya. Kemarin harusnya jebol selendang jual dulu, tapi dia pembukaannya di bawah, gap down ya, langsung dia naik, turun dulu, nguji, langsung dia naik dan dia turun lagi. Tebik. Tebik masih oke, sideways ya, masih flat. Aman, hold dulu aja. Weekly-nya bagaimana? Weekly-nya juga, weekly-nya juga sama ya. Selendang lagi catch up, lagi naik ke atas. Tech ini IPO ya? Waduh. Disuspend toh. Kok lama nggak jalan? Ya, semoga. Biasanya kalau kayak gini pembukaan bisa ambiar sih. Ambiar dulu. Suspendnya lama amat. Since dibuka di areal bottom selendang, keren banget, bisa pas gitu ya. Ke bawah bottom selendang dari rebound. Nanti kalau besok minggu depan bisa sampai sini, ya lumayan nih. 2270 ya mungkin beli di hari yang lalu kan tertahan di bottom. Selendang, apakah berarti Senin IHSG sangat turun? Enggak juga, enggak. Anomali itu bukan begitu. Anomali itu artinya saat ini trennya gimana dia. Kalau IHSG turun dia naik berarti kan anti badai hitungannya, Pak. Berarti IHSG naik bisa jadi dia juga kena sentimen naik. Ya, hold aja dulu. Ini sebenarnya lebih ke arah komoditasnya sih, Pak. Bukan berdasarkan apa-apa atau bukan berdasarkan gimana. IHSG lebih ke komoditas dan tentu saja chartnya. Was kita ya, was kita lagi nguji support lagi, bikin nyebelin kan. 1475 hold apa jual? Ya, saya kalau kayak gini kalau udah jebol kotak ini baru saya jual dulu deh. Hold dulu aja ya, minusnya juga belum terlalu dalam nih. Kalau jebol ini baru kita out. Oke, itu dulu ulasan dari saya. Terima kasih. Nantikan video market review dan saya akan bikin market yang weekly report ya. Oke, sampai jumpa. Have a nice weekend. God bless.